Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global, terbentuknya LBB dan PBB. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengaruh Perang Dunia I dan terbentuknya LBB. Baik, kita bahas Perang Dunia I. Perang Dunia I atau Great War adalah perang global yang terpusat di Eropa dan berlangsung sejak tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai 11 November tahun 1918. Nah, perang ini berawal dari semenanjung Balkan dan melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi yang saling bertentangan. Lebih dari 70 juta tentara, termasuk 6 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar di dunia. Nah, lebih dari 9 juta jiwa prajurit gugur akibat perang ini. Perang Dunia I ini merupakan salah satu konflik yang menakutkan dan mematikan dalam sejarah dunia. Hal ini menjadi pembuka jalan untuk menjadi perubahan politik di beberapa negara tersebut. Nah, sebuah peristiwa sejarah tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti saja ada faktor yang menyebabkan suatu peristiwa itu terjadi. Hal ini pun terjadi pada peristiwa Perang Dunia I. Faktor penyebab terjadinya Perang Dunia I dapat dibedakan menjadi dua penyebab. Yang pertama penyebab umum dan yang kedua penyebab khusus. Faktor penyebab umum adalah kondisi yang memicu terjadinya sebuah peristiwa, sedangkan faktor penyebab khusus adalah sesuatu yang menjadi titik awal terjadinya suatu peristiwa. Nah, untuk penyebab umum, yang pertama ada kemajuan industri. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Belgia mengalami kemajuan industri yang sangat pesat. Kemajuan industri ini menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemajuan di bidang industri mengakibatkan terjadinya persaingan ekonomi di antara negara-negara tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan daerah pemasaran. Masing-masing negara berusaha memajukan industri dalam negerinya sehingga muncul persaingan antar negara-negara tersebut. Nah, yang kedua, politik kolonialisme dan imperialisme. Kemajuan industri mengakibatkan munculnya politik imperialisme dan kolonialisme. Masing-masing negara berusaha untuk memperoleh wilayah jajahan yang luas. Perluasan wilayah dilakukan negara-negara Eropa untuk memenuhi kebutuhan industrinya sebagai tempat pengambilan bahan mentah atau bahan baku, tempat pasar hasil produksi industri, dan tempat menanam modal. Perluasan wilayah tersebut seperti dilakukan Inggris dengan menduduki wilayah Malaysia, Singapura, India, Afrika Selatan, dan Mesir. Kemudian Perancis berhasil menduduki Kamboja, Laos, Maroko, dan Tunisia. Serta Jerman berhasil menduduki Afrika Barat Daya, sedangkan Italia berhasil menduduki Afrika Utara. Nah, usaha untuk memperluas daerah jajahan ini seringkali memunculkan persengketaan di antara negara-negara tersebut. Oleh karena itu, persaingan yang pada awalnya hanya di bidang ekonomi saja berkembang menjadi persaingan di bidang politik. Misalnya, Italia dan Prancis sama-sama ingin menguasai daerah Afrika Utara. Nah, yang ketiga, politik mencari kawan atau persekutuan antar negara. Keadaan sosial politik yang semakin tegang merupakan salah satu sebab yang mendorong negara-negara yang berkonflik untuk mencari kawan dalam menghadapi lawan. Hal ini pula menyebabkan negara-negara tersebut memunculkan persekutuan di antara mereka. Karena setiap negara khawatir akan terjadinya perang secara tiba-tiba. Keadaan ini menyebabkan Eropa menjadi dua persekutuan atau blok, yaitu Triple Aliansi yang terbentuk pada tahun 1882 antara Jerman, Austria, dan Italia, yaitu suatu persekutuan militer yang dilakukan tiga negara dengan membentuk Entente. Akibatnya timbul reaksi dari Inggris dan Prancis dengan membentuk Entente Cordiale pada tahun 1904 dan pada tahun 1907 menjadi Triple Entente setelah Rusia menjadi anggota baru. Nah, yang terakhir, perlombaan senjata. Pada mulanya memang tidak ada perang, namun suasana tetap tegang dan panas. Negara-negara Eropa yang menjadi dua blok saling mencurigai dan khawatir jika tiba-tiba terjadi perang besar. Sedangkan persiapan perang sendiri belum selesai.
maka masing-masing negara meningkatkan persenjataan dan tidak mau mengalah dengan negara lain. Persaingan di antara negara-negara persekutuan militer tadi saling mengancam stabilitas negara-negara lainnya. Akibatnya, mereka mengembangkan industri militernya untuk menghasilkan senjata-senjata perang. Selanjutnya, sebab khusus Perang Dunia I. Nah, peristiwa yang mengawali perang antar negara-negara Eropa pada tahun 1914 adalah peristiwa yang terjadi di daerah Balkan. Balkan merupakan wilayah yang strategis karena letaknya menghubungkan wilayah Eropa dan wilayah Asia. Peristiwa di wilayah ini diawali dengan konflik antara Austria dan Serbia. Serbia menginginkan persatuan bangsa-bangsa Slavina Selatan dalam suatu negara besar yang meliputi Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia dengan Serbia sebagai pemimpinnya. Nah, pada tahun 1878, Serbia memperoleh jalan ketika Kongres di Berlin memutuskan bahwa Serbia diberikan kemerdekaan penuh. Namun, wilayah Bosnia dan Herzegovina masih tetap diduduki oleh Austria. Konflik memperebutkan wilayah Balkan ini, kemudian menyulut pertentangan atau konflik antara Austria dan Serbia. Hal ini karena Austria khawatir terhadap gerakan suku bangsa Slavina atau gerakan Pan-Slavianisme yang terjadi di wilayahnya, yaitu di wilayah Bosnia dan Herzegovina. Gerakan Pan-Slavianisme ini didukung oleh Serbia yang merupakan musuh utama Austria. Untuk menyelesaikan masalah ini, pada tanggal 28 Juni tahun 1914, pemerintah Austria mengutus para mahkotanya, Franz Ferdinand, mendatangi wilayah Balkan untuk mencanangkan rakyat Slavia di Sarajevo, Bosnia. Ia mengunjungi langsung latihan perang di daerah Bosnia, namun latihan perang ini oleh Serbia dianggap sebagai tantangan oleh Serbia. Franz Ferdinand beserta istrinya kemudian dibunuh oleh seorang nasionalis Yugoslavia dan anggota kelompok pemberontak Serbia. Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni 1914, ternyata pembunuhan Ferdinand dan istrinya telah direncanakan sebelumnya di El Gardo, Serbia. Nah, dampak dari peristiwa tersebut, pada 23 Juli 1914, pemerintah Austria melalui Menteri Luar Negeri Leopold von Bethorn memiliki ultimatum kepada Serbia yang isinya, pemerintah Serbia harus menindas semua gerakan anti-Austria di Serbia dan memecat pejabat-pejabat yang bersalah. Yang kedua, para pejabat Austria diizinkan untuk membantu gerakan penindasan kaum pemberontak dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan putra mahkota Austria. Setelah menunggu jawaban ultimatum selama 1 bulan dan memperoleh jawaban yang kurang memuaskan, pemerintah Austria kemudian mengumumkan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Kemudian memunculkan peristiwa penyerangan Prancis terhadap Jerman pada 3 Agustus 1914. Nah, hal ini diikuti Inggris yang menyerang Jerman pada 14 Agustus 1914. Perang kemudian berkecamuk di seluruh Eropa. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I adalah blok sentral atau disebut dengan blok Jerman yang terdiri dari 4 anggota, yakni Jerman, Turki, Bulgaria, dan Austria-Hongaria, sedangkan lawannya yaitu blok sekutu atau disebut blok Prancis. Blok Prancis ini terdiri dari 23 negara anggota, antara lain Prancis, Inggris, Rusia, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, Jepang, Italia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Italia masuk ke blok Prancis pada tahun 1915 setelah mengumumkan perang terhadap Austria karena menginginkan daerah Tirol Selatan, Istria, dan Dalmatia milik Austria. Amerika Serikat juga ikut blok Prancis pada tahun 1917 karena Jerman menenggelamkan kapal Lusitania yang membawa penumpang warga negara Amerika Serikat. Perang Dunia I ini melanda wilayah Eropa yang terbagi dalam beberapa front atau wilayah peperangan. Yang pertama itu front barat. Jerman di bawah pimpinan Ludendorff berhasil dengan cepat menguasai hampir seluruh Belgia dan mendesak pasukan Inggris di Mons pada 23 Agustus
kemudian menyeberang ke Prancis barat laut. Namun pada tanggal 5 September, pihak sekutu di bawah pimpinan Jenderal Joffre menyerang balik di tepi Sungai Marne utara Paris. Serangan ini memaksa Jerman mundur ke Sungai Aisne. Jerman tidak pernah sepenuhnya pulih kembali karena adanya blokade dari blok sekutu, sehingga kehidupan di wilayah Jerman agak sulit. Kondisi ini menimbulkan pemberontakan di dalam negeri Jerman. Pada akhir tahun, kedua pihak telah menggali parit sepanjang 650 km dari wilayah Nieuport di pesisir Belgia hingga perbatasan Swiss. Parit-parit panjang ini digali sebagai tempat persembunyian. Pihak yang perang tidak terletak berjauhan, dan mereka pun tidak pernah maju lebih dari beberapa kilometer saja. Kehidupan prajurit mereka pun tidak pernah mau lebih sulit dan sering kekurangan pangan, diserang gas beracun dan kedinginan. Lembab serta prajurit yang tewas pun masih disimpan dalam parit karena sulit dipindahkan dengan cepat. Nah, prajurit akan menemui ajalnya ketika diperintahkan untuk pergi ke atas untuk menyerang musuh. Area pertempuran ini dikenal sebagai garis depan sebelah barat. Yang kedua ada Front Timur. Ketika pasukan Jerman menyerang Prancis, Rusia melancarkan serangan terhadap provinsi Jerman, Prusia Timur, namun berhasil dikalahkan di Tannenberg. Rusia tidak pernah lagi menginvasi Jerman meskipun mereka berhasil menduduki untuk sementara provinsi Galicia di Austria. Kekalahan dahsyat yang dialami Rusia mendorong pecahnya revolusi Rusia tahun 1917. Pemerintah Bolshevik yang baru segera meminta perdamaian yang disepakati di Brest-Litau. Selanjutnya ada Front Balkan. Pada awalnya, Jerman di bawah von Maxen memperoleh kemenangan, sedangkan Rumania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman. Inggris menyerbu Dardadela, tetapi dalam pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Inggris mundur dari Turki ke Yunani, Inggris menyerang Bulgaria dan menyerah pada tahun 1918. Kemudian Turki diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina, Irak, Turki. Mereka menyerah pada tahun 1918. Nah, untuk yang terakhir, Front Laut. Perang ini terjadi di Jutland antara Inggris dan Jerman. Namun dalam front ini tidak ada yang menang, sehingga Inggris mengadakan blokade terhadap Jerman yang mengakibatkan terjadinya perang kapal selam. Jerman menyatakan perang kapal selam tak terbatas. Jerman menciptakan kapal selam U-boot yang bisa menembakkan torpedo. Sasaran kapal ini adalah kapal dagang Inggris yang membawa makanan dan perbekalan menyeberangi Atlantik dari Amerika Utara. Semua kapal yang dianggap Jerman sebagai musuh akan ditembaki, termasuk salah satunya adalah kapal dagang Amerika Serikat yang ditenggelamkan pada tahun 1917. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1917. Amerika Serikat memberikan bantuan material dan finansial ke Eropa yang menyebabkan Jerman semakin terdesak dan akhirnya kalah. Nah, setelah Perang Dunia I berakhir, tentunya menimbulkan dampak. Yang pertama, dampak politik. Adanya perubahan teritorial dan munculnya paham-paham baru. Perubahan teritorial terjadi karena tenggelamnya 4 negara besar, Jerman, Turki, Rusia, dan Austria, dan munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Syria. Yang kedua, paham-paham politik baru yang muncul akibat Perang Dunia I adalah diktatorisme, karena demokrasi dianggap tidak mampu menyelesaikan kekacauan politik maupun ekonomi. Diktatorisme ini muncul adalah fasisme di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme di Turki, militarisme di Jepang, dan diktator proletariat di Rusia. Selanjutnya dalam bidang sosial. Yang pertama, akibat yang ditimbulkan pasca Perang Dunia I di bidang sosial adalah kemiskinan dan kesengsaraan.
Di sini, negara-negara berusaha memenuhi kebutuhan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar, sehingga negara menyadari semakin dibutuhkannya buruh sebagai penyedia bahan, makanan, dan alat-alat lainnya. Dengan kata lain, posisi buruh mulai naik dari semula sangat rendah menjadi dihargai karena perannya yang begitu penting. Selain itu, muncul juga gerakan emansipasi wanita, di mana selama perang berlangsung, wanita perannya sama dengan laki-laki yang banyak dibutuhkan di garis depan. Untuk yang kedua, perang telah melahirkan kesengsaraan dan penderitaan, sehingga melahirkan kerohanian tersendiri. Kesengsaraan yang ditimbulkan oleh peperangan menimbulkan keinginan untuk melenyapkan peperangan dan menciptakan perdamaian yang kekal bagi umat manusia. Puncak dari akibat ini adalah munculnya gerakan perdamaian yang berkembang antara tahun 1920 sampai 1931 yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketiga di bidang ekonomi. Egoisme ekonomi mendominasi dalam usaha selama Perang Dunia I berkecamuk. Menetapkan perjanjian perdamaian setelah perang, di mana negara yang menang saling berebut dalam menuntut ganti rugi. Nah, di Eropa, negara-negara yang terlibat perang mengalami kerugian, kerusakan dalam bidang ekonomi, industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan keadaan ekonomi Eropa semakin suram sehingga timbul paham-paham politik ekonomi, diantaranya komunisme, fasisme, Nazi, dan etatisme. Yang kedua, ada dampak dari kehancuran ekonomi ini, yakni nasionalisme yang dilakukan negara-negara menyebabkan munculnya bea masuk yang tinggi sehingga menghambat bahkan menghentikan perdagangan internasional. Nah, di balik terjadinya Perang Dunia I terdapat sosok-sosok. Yang pertama ada Kaisar Wilhelm atau Wilhelm. Yang kedua ada Paul von Hindenburg. Yang ketiga ada Thomas Woodrow Wilson. Selanjutnya terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Nah, usaha-usaha untuk menciptakan perdamaian selalu muncul setelah berakhirnya suatu peristiwa atau sebuah peperangan. Setiap manusia baru menyadari betapa dahsyatnya dampak dari perang setelah mengalami kerugian dari perang tersebut. Beberapa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia, salah satunya adalah pemikiran Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921, sebelum Amerika Serikat terlibat dalam kancah Perang Dunia I. Woodrow Wilson telah mengajukan usul untuk mengakhiri perang dan menjamin adanya perdamaian. Usulan Woodrow Wilson ini dikenal dengan nama Peace Without Victory. Isi dari usulan tersebut antara lain, yang pertama, tidak diperbolehkan adanya perjanjian rahasia. Yang kedua, semua bangsa memiliki kedudukan yang sama. Dan yang ketiga, melakukan pengurangan perlombaan senjata. Nah, usulan Woodrow Wilson ini kemudian dideklarasikan dengan nama 14 Pasal Wilson atau Wilson 14 Point pada 8 Januari 1918 dan menjadi tujuan Amerika Serikat untuk sesegera mungkin menyelesaikan perang. Dari 14 pasal tersebut, isi terpentingnya adalah perjanjian rahasia tidak diperbolehkan, pengurangan persenjataan, bangsa-bangsa diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan yang terakhir pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Dari 14 pasal yang diusulkan, yang dapat terlaksana hanya pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 20 Januari 1919. Sedangkan yang lainnya meskipun ada yang disetujui namun tidak ada yang terlaksana. LBB ini bertujuan antara lain untuk menjamin perdamaian dunia, untuk melenyapkan perang, untuk diplomasi terbuka, dan untuk mentaati hukum dan perjanjian internasional. Dalam pelaksanaannya, LBB ini memiliki badan-badan untuk menjalankan aktivitasnya. Di antaranya ialah yang pertama sidang umum. Sidang umum ini merupakan sidang dari semua anggota setahun sekali di Jenewa. Tiap negara anggota memiliki 3 orang wakil dan 1 suara. Badan ini bertugas untuk merundingkan permasalahan yang muncul dan memberi nasihat yang telah mengikat. Yang kedua, membuat rencana keuangan untuk biaya kegiatan LBB. Yang ketiga, memilih hakim untuk Mahkamah Internasional. Yang keempat,
menerima anggota baru, dan yang terakhir menetapkan atau mengubah perjanjian internasional. Selanjutnya ada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan ini memiliki 15 orang anggota yang terdiri dari wakil-wakil tetap dari negara besar 5 orang dan wakil-wakil tidak tetap dari negara-negara kecil 10 orang. Hal ini bergantian setiap 3 tahun satu kali. Adapun tugas dari dewan ini ialah menyelesaikan perselisihan internasional, menjaga negara-negara anggota terhadap serangan negara lain, yang ketiga pengurangan senjata, yang keempat melindungi dan membela LBB. Selanjutnya ada sekretariat tetap. Sekretariat ini berkedudukan di Jenewa, Swiss. Badan ini bertugas untuk melayani kebutuhan LBB dan mencatat perjanjian-perjanjian internasional. Nah, yang terakhir ada organisasi-organisasi tambahan yang terdiri dari panitia-panitia yang mengurusi urusan ekonomi, keuangan, teknik, kesehatan, mandat, ilmu pengetahuan, dan perhubungan. Di antaranya adalah ILO atau ILO, International Labour Organization, dan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Nah, dalam segala hal, sifat LBB adalah sukarela atau keputusannya tidak mengikat anggota. Kedaulatan suatu bangsa tidak boleh dilanggar atau dikurangi. Setiap anggota secara sukarela mentaati dan tidak mentaati semua keputusan LBB. Namun, Liga Bangsa-Bangsa tetap menjalankan sifat seperti ini, sehingga LBB gagal dalam menjalankan tugasnya mengawal perdamaian internasional. LBB dalam perjalanannya ternyata tidak mampu bertahan lama. Munculnya Perang Dunia II menjadi bukti kegagalan LBB. Faktor yang menyebabkan hancurnya LBB adalah tidak adanya peraturan yang mengikat dan semuanya dilakukan secara sukarela. Tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata dan menindak setiap negara yang melanggar. Yang ketiga, terlalu lemah terhadap negara-negara besar. Dan yang keempat, adanya pergeseran tujuan dari masalah keamanan ke masalah politik. Nah, karena LBB ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian fungsinya digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization yang didirikan pada 24 Oktober 1945. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar SPI ataupun di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.